Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Handil Bakti 2, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Handil Bakti 2 yang kami hormati. Kemudian kita puji syukur alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini untuk membicarakan permasalahan atau kendala yang dihadapi Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, jadi kita cari solusi permasalahan bersama. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru SDN Handil Bakti 2, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di siang ini kita sudah diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, di kelas ini, dalam melaksanakan pemecahan problem belajar anak di kelas. Bapak Ibu, kita bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memecahkannya. Salam dan salam tidak lupa kita terima kehadiran dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat sahabat hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, mungkin di kelas Bapak Ibu ada permasalahan dalam menghadapi anak-anak kita atau kendala-kendala yang kita hadapi di dalam kelas. Mari kita bersama-sama memecahkan problem-problem yang ada di dalam kelas kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bisa kita memecahkan masalah ini. Untuk ini Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mungkin diskusi dan jawab. Ya, kita masuki yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bisa dimulai dari kelas bawah terlebih dahulu. Bisa dimulai dari kelas 1A. Ibu ini, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lini dari kelas 1A. Di sini saya mau menyampaikan permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu masalah siswa yang lambat dalam memahami bacaannya. Seperti yang diketahui bahwa kelas 1 ini kan lebih fokus ke membaca. Nah, anak ini sudah lancar membacanya, tetapi dalam memahami bacaan dia kurang. Dapat saya lihat dari beberapa hasil ulangannya, padahal anak ini sudah bisa membaca, tetapi dalam memahami bacaan mungkin kurang. Jadi nilainya itu rendah, di bawah KKM. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang bisa memberikan solusinya, bagaimana cara membimbing anak tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Lini Hadina. Ya, tadi kelas 1A ada anak yang sudah pandai membaca, tetapi dalam hal memahami bacaan masih kurang, sehingga menyebabkan nilai anak tersebut
di bawah KKM. Nah, mungkin ada solusi dari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Bapak, ya dipersilakan Bapak Rudini. Untuk mengatasi siswa yang sulit memahami isi bacaan, mungkin bisa dilatih dengan cara yang pertama, Bu, bisa dengan cara memprediksi gambar. Jadi sebelumnya dilatih dulu, oh misalnya mengamati gambar, coba lihat anak-anak ini gambar apa. Setelah memahami gambar, nah nanti anak diajak ke bacaan, isi bacaan. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara merangkum bacaan atau mencari intisari apa yang tadi sudah dibaca. Jadi dengan metode tadi diharapkan siswa dapat belajar memahami apa yang dibaca. Kemudian yang terakhir itu dengan pembiasaan membaca 15 menit. Nah, biasanya ini di awal dilakukan guru di awal pembelajaran. Jadi sebelum memasuki ke tahap pembelajaran persepsi, jadi anak disuruh dulu membaca 15 menit dengan pembiasaan seperti itu tadi diharapkan siswa jadi lebih terbiasa membaca dan memahami isi bacaan. Demikian. Terima kasih atas solusi atau tanggapan yang diberikan oleh Bapak Rudini. Jadi tadi solusi atau cara permasalahan mengatasi anak yang tadi kurang memahami isi bacaan, yaitu yang pertama bisa dilatih dengan melihat atau mengamati sebuah gambar. Nah, jadi dari sana mungkin anak bisa menemukan jawaban. Nah, kemudian yang kedua juga bisa dilatih dengan merangkum isi bacaan. Dan yang ketiga itu pembiasaan membaca mungkin selama 15 menit biasanya setiap harinya. Nah, jadi itu tadi solusi dari anak yang kurang bisa memahami isi bacaan tadi. Kemudian selanjutnya dari Ibu Wiwit, apa ada? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas itu adalah permasalahan pada anak yang pada saat dia itu membaca, tetapi matanya itu tidak fokus ke bahan bacaan. Jadi matanya itu masih liar sana kemari, yaitu permasalahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu. Nah, yang ada di kelas Ibu Wiwit ini, anak itu tidak bisa fokus membaca kebacaan yang dibaca. Artinya matanya itu ke mana-mana. Nah, apakah ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan solusinya? Dipersilakan. Ya, Ibu Mursila dipersilakan. Maju Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Mursila dari kelas 3B ingin menanggapi atau menambahkan aja atau memberi solusi untuk ibu guru kelas 1B yang mana anak itu tidak fokus membaca ya Bu. Nah, tidak fokus membaca. Memang kalaunya kelas 1 tuh Bu, banyak kita menemukan tingkah laku yang anak itu asik dengan dunianya sendiri. Jadi kalau saran saya untuk mengaktifkan anak supaya dia fokus mau membaca, itu kita beri bacaan-bacaan itu sebanyak mungkin. Terus kita latih anak itu supaya rajin untuk membaca. Kayak apa caranya supaya anak itu aktif? Apa dia yang disukai di dalam kelas didekatkan. Artinya didekatkan di sini seumpama anak mau belajar membaca, buku bacaan apa dulu yang dia sukai, kita rangsang dulu. Kita punya buku cerita banyak di belakang,
Kita ambil dulu buku cerita itu, suruh dia memilih, kan di buku cerita itu banyak gambar-gambarnya toh. Nah, gambar-gambar itu suruh memilih. Jadi untuk mengaktifkan anak supaya dia fokus membaca, kita harus selalu mendampingi. Insya Allah dalam waktu dekat, tidak lama kalau kita yang selalu masuk kelas, kita mulai awal pelajaran pendekatan pribadi dulu. Setelah anak-anak yang lain tenang, kita dekatin, kita suruh maju. Seperti itu Bu. Nanti kalau ada waktu lagi, waktu luang tarik lagi anaknya. Nanti kalau mau pulang sama-sama kita baca buku cerita itu. Insya Allah anak akan menyukai pelajaran itu. Terima kasih, itu aja sarannya. Ya, terima kasih kepada Ibu Mursila. Nah, jadi tadi solusi atau kendala anak yang tidak fokus dalam membaca, seperti yang tadi Ibu Mursila sampaikan, supaya anak tadi bisa fokus ke bacaan. Jadi kita usahakan cari buku yang bergambar atau buku cerita yang menarik menurut si anak tersebut. Nah, tapi selebihnya kita harus menggali dulu anak ini sukanya apa atau bacaan apa. Nah, kalau dia suka, sudah tertarik, jadi di situ bisa dia fokus melihat ke gambar tadi. Gimana Ibu Wiwit? Iya. Intinya mendisiplinkan anak. Iya. Ya. Di kelas 3, kendala atau apa yang ada di kelas Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 3, pelajaran yang di kelas 3B ini kesulitan dalam pembelajaran. Anak tuh susah untuk mengingat kembali apa yang telah Ibu jelaskan. Jadi kalau hari ini contoh yang saya alami di kelas yang merasa saya kesulitan, hari ini saya mengajar perkalian matematika, terus diajari anak itu sampai mendapatkan nilai 100 semua. Tetapi besok saya ulang kembali pelajaran yang sama, anak itu 50% atau separuh yang bisa mengingat dan separuhnya tidak, nilainya 0. Jadi yang menjadi kesulitan saya di sini, bagaimana caranya anak itu bisa mengingat pelajaran apa yang telah Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan. Terima kasih. Ya, ada Ibu kelas 3. Mungkin ada yang bisa menjawabkan atau dari Ibu Bunda. Terima kasih. Mungkin sedikit berbagi. Kata Bu Mursila tadi, anak-anak di kelas 3 susah untuk mengingat pelajaran yang telah lalu diberikan. 50% masih ingat, 50% lupa sama sekali. Mungkin anak kita ini kita dekati dulu, pendekatan dulu. Mungkin dari anak ini ada dari keluarga yang orang tuanya bisa, mungkin ada keluarganya yang sudah meninggal. Jadi kita harus tahu dulu, Bu Mursila harus tahu dulu permasalahan dari keluarga dulu, baru kita melihat anak tadi mengenai kesulitan dalam menerima pelajaran. Itu kan Bu Mursila?
Nah, jadi kita dari keluarga dulu kita lihat, kalau memang keluarganya lengkap, anak masih susah menerima pelajaran, itu kita anjurkan kepada anak supaya pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan di sekolah supaya di rumah diulang kembali. Kemudian kata Pak Rudini tadi 15 menit dulu sebelum pelajaran, sebelum pokok bahasan, 15 menit dulu kita mengulang-ulang pelajaran yang telah lalu. Namanya apersepsi dulu. 15 menit kita tanya-tanyakan dulu, misalnya perkalian, pembagian, itu kita ulang dulu. Baru kita memasuki ke pelajaran yang akan kita berikan atau ke tema yang baru. Nah, mungkin terus kalau pada umumnya anak kita yang susah menerapkan atau menerima pelajaran itu pada umumnya mungkinlah anak-anak yang keluarganya tidak lengkap, mungkin itu Pak di tempat kita sini. Nah, jadi kita usahakan pendekatan kepada anak tadi, terus karena di musim pandemi ini mungkin anak-anak kita kurang apalagi waktu tadi kan kita belajarnya tidak maksimal, maka anak tadi kita terus dan menerus kita beri PR, kita beri apa tadi kata Ibu Mursilah tadi, diulang lagi, atau mungkin kalau anak nilainya rendah kita remedial, kemudian anak yang sudah nilainya bagus kita berikan pengayaan. Nah, mungkin itu saran maupun tanggapan dari kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada lagi yang berikan saran atau solusi yang lebih bagus lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapan atau solusi tadi terhadap anak yang susah mengingat pelajaran apabila diulangi kembali esok hari. Kemudian dari Bapak Ibu apa ada bisa yang menambahkan lagi? Ya, silakan Ibu Nur Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 4. Mengenai masalah Ibu Mursilah kelas 3B tadi, saya ingin menambahkan dari tanggapan Ibu Kepala Sekolah sedikit ya Bu. Yang pertama, karena anak bermasalahnya di matematika ya. Iya. Di Matematika. hampir semua Bu, antara kelas 4 yang 7. Yang pertama, saya berusaha menghindari memberikan tugas yang sangat panjang. Kalau perlu kita ringkas matematikanya, yang cari di kertas lain, maka ini jawabannya sini. Kemudian ajak siswa untuk berpartisipasi Bu dalam menjawab soal. Kita suruh maju kaki sambil kita bimbing Bu. Nah, kemudian kita suruh juga anak kita itu kita ajarkan bagaimana cara membuat catatan pribadi. Oh, ini loh caranya perkaliannya ini. Oh, ini loh caranya membagi. Oh, ini loh caranya tambah. Buatnya catatan tersendiri Bu, selain di buku tugasnya Bu. Kemudian pendekatan personal, seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin dia ada punya permasalahan di keluarganya, kita tanyakan apa permasalahannya. Nah, itu termasuk yang Ibu bilang tadi. Lalu yang termasuk banyak Ibu lah. Gak apa-apa. Ya, kemudian kita bentuk kelompok belajar Bu. Kita bentuk, walaupun matematika kita bentuk kelompok belajar, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan yang terakhir adalah seperti yang Pak Rudi bilang dan Ibu Kepala Sekolah juga bilang, kita adakan apersepsi walaupun itu matematika. Contohnya, kita suruh dia menghafal perkalian, maju ke depan atau sama-sama membaca perkalian tersebut.
Hanya itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tambahan atau tanggapan dari Ibu Mediana, Ibu kelas 4. Nah, kemudian yang selanjutnya permasalahan yang ada atau yang dihadapi Bapak Ibu yang dari kelas atas. Nah, tadi kan kelas bawah, kelas 1 dan kelas 3. Sekarang dari kelas atas, silakan Bapak Ibu. Pak Rudi, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan. Saya dari kelas 6 menyampaikan permasalahan yang saya hadapi ketika mengajar di kelas 6. Nah, di kelas 6 ini biasanya terdapat materi yang berkenaan dengan alat reproduksi. Nah, biasanya kendala dari ulun pribadi cara penyampaian dan memberikan pemahaman kepada anak-anak yang rata-rata anak kelas 6 ini kan masih masa mengarah ke masa pubertas. Nah, jadi kadang ulun merasa menyampaikan hal-hal tersebut ulun anggap tabu, tapi sebenarnya itu perlu sebagai pengetahuan yang harus mereka miliki demi menghadapi ke jenjang masa remaja. Nah, jadi kendalanya bagaimana cara saya mengajarkan atau menyampaikan materi yang berkenaan dengan alat reproduksi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Rudi ini tadi. Nah, jadi permasalahan yang Bapak hadapi inilah ya karena kelas 6 kan sudah jatuh ibaratnya masanya yang masa bodos, jadi menjelaskan mengenai materi tadi alat reproduksi, jadi rasa kayak itu. Nah, kayak apa cara penyampaiannya supaya anak paham dan tidak dianggap tabu, seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi mungkin Ibu bisa memberikan solusinya. Mencoba menjawab pertanyaan dari Sarudini, guru kelas 6. Tadi pertanyaannya kendala menyampaikan pelajaran mengenai alat reproduksi bagi anak kita. Nah, mungkin kalau bagi kami supaya anak jangan menerka-nerka, jangan membayang-bayangkan, kita coba bawa alat pelajaran mengenai alat kerangka manusia. Nah, mungkin kita bisa menunjukkan ini, ya kan? Ini bagian ini fungsinya ini. Nah, jadi kalau dari kami, jawaban kami pakai alat peraga kerangka manusia yang ada. Nah, mungkin di Bapak Ibu ada memberikan tambahan atau saran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Livi dari kelas 1. Sedikit menambahkan jawaban dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin masalah alat reproduksi menyampaikannya. Di kelas 1 sudah ada Pak, kami menginginkan cara untuk kalau di kelas rendah itu cara melindungi ini Pak, melindungi diri sendiri. Nah, jadi kan diajarkan di situ siswa, oh ini tidak boleh dipegang, misal ini tidak boleh dipegang sembarangan orang lain. Nah, mungkin untuk kelas atas itu bisa diberi pengertian dulu Pak. Tujuan dari belajar ini misal untuk supaya bisa menjaga
kesehatan alat reproduksi, jadi pikirannya itu tidak kemana-mana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada dari kelas 4, Ibu ada permasalahan atau Bu Ayu? Oh iya, Bu Nordiana, dipersilakan. Nordiana dari kelas 4. Permasalahan di kelas 4 yang mana kalau untuk murid lama sebenarnya tidak ada masalah, Bu, menerima pelajaran dengan baik. Yang jadi masalah ini murid-murid baru yang baru semester 2 ini masuk, Bu, padahal pindahannya dari Banjar. Nah, ini yang sulitnya saya mengatur kembali mulai awal, Bu. Ternyata permasalahannya sangat berat antara menulis, membaca, dan berhitung. Sepertinya harus diulang mulai awal, seperti anak yang di kelas rendah. Malah mungkin dari kelas rendah yang lebih bisa dari anak yang baru masuk tersebut. Itu permasalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mardiana. Mungkin satu lagi dari kelas 5. Oh, sudah. Menanggapi ya, menanggapi. Silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya mencoba menjawab sedikit mengenai pertanyaan Ibu Nordiana tadi tentang siswa yang istilahnya keterlambatan dirinya bulan, harusnya kan di kelas 4 itu sudah bisa semua. Nah, jadi di sini kan berarti ketinggalan pelajarannya di kelas bawahnya. Nah, kemungkinan itu di guru yang sebelum-sebelumnya menaikkan terus, seperti kasus yang sebelumnya juga pernah ada kayak gitu kan. Nah, kemungkinan di sekolah yang lama naik terus, apalagi ini kan pandemi, mungkin yang saya tahu di Banjar memang nggak ada sama sekali tatap mukanya waktu itu. Nah, mungkin kalau dari saya bisa lah mungkin hubungi dulu orang tuanya. Ini kan anaknya ya keterlambatan kan tadi dirinya bagaimana, soalnya itu kan kalau dilanjut ke kelas 5 kasihan anaknya. Nah, jadi itu tuh kalau memang belum mampu bisa ditinggal aja dulu, tapi diskusikan dulu dengan orang tuanya. Mungkin kan dari orang tuanya bisa nanti mengajarkan di rumah atau memberi les tambahan, misalkan les privat, bimbel, seperti itu. Nah, itu saja saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Ayu yang sudah memberikan tanggapan atau solusinya. Tadi permasalahan yang ada di kelas 4 Ibu Nordiana, yaitu tadi murid yang pindahan pulang. Nah, kalau murid yang dari awal memang kita yang mendidik dan membinanya, ngajarinya, jadi sudah bisa mengikuti pelajaran itu. Tetapi untuk yang pindahan tadi sulit menyesuaikan. Nah, jadi tadi solusi yang diberikan oleh Ibu Ayu bisa menanyakan kepada orang tuanya, nah, kenapa anaknya bisa, atau memberikan solusi apa juga orang tuanya mungkin diberikan pelajaran tambahan di luar. Karena kan kalau kita mau istilahnya mengikuti atau mengubahnya kan kasihan yang sudah paham terulang lagi, kita ulang pelajaran kan kalau bisa melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya. Mungkin seperti itu. Ibu ada tambahan? Tanggapan atas solusi dari Ibu Ayu warga kelas 5 tadi sudah bagus. Anak mungkin diberikan les tambahan
anak yang baru pindah tadi itu ada keterlambatan karena di kabupaten lain di kabupaten lain itu belajar secara online. Nah, jadi karena keadaan tadi anak itu lambat apa-apa yang kita berikan atau menyimak pelajaran yang kita berikan. Jadi itu tadi mungkin saya sependapat dengan Ibu Wali kelas 5 tadi. Anak tadi disuruh mencari les tambahan, kemudian orang muridnya kita panggil bahwa anak tadi ada kelemahan misalnya di bidang studi apa, atau misalnya matematika. Jadi kita minta kerjasama dengan orang tua murid. Mungkin setelah PTS nanti kita bersama-sama mengadakan rapat dengan orang tua murid yang lemah dalam belajarnya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 mungkin kita panggil orang tua murid bagi anak-anak yang lemah belajarnya, yang tidak dapat mengikuti pelajaran yang diberikan wali kelas atau gurunya di kelas. Dengan itu saran maupun tambahan dari saya. Demikian. Terima kasih atas yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, demikian atau pertemuan kita pada hari ini. Tadi membicarakan solusi atau kendala yang kita hadapi bersama di kelas. Nah, pasti di dalam setiap kelas itu pasti ada, dalam proses pembelajaran itu pasti kita sebagai guru menemukan kesulitan atau kendala. Nah, yang mana tadi sudah kita bicarakan bersama, sudah kita cari solusi bersama. Jadi kesimpulannya tadi dari kelas 1A itu ada anak yang sudah bisa membaca, tetapi dalam memahami isi bacaan tadi agak kesulitan atau lambat dalam memahami isi bacaan. Nah, solusinya tadi bisa dilatih dengan memahami melalui gambar-gambar, kemudian juga dengan merangkum isi bacaan dan kebiasaan membaca 15 menit. Nah, kemudian tadi dari kelas 1 juga ada anak yang tidak fokus dalam membaca. Nah, untuk anak yang tidak fokus dalam membaca tadi juga guru harus bisa membuat anak ini menarik untuk membaca bacaan itu. Dibuat semenarik mungkin, diberikan berupa buku gambar yang dia suka. Kemudian tadi lewat rangsangan gambar-gambar tadi. Nah, guru juga harus selalu mendampingi, mungkin setiap saat, tidak hanya mungkin sehari 1 kali, mungkin setiap saat ada kesempatan maka diberikanlah. Kemudian dari kelas 3 juga tadi ada anak yang begitu diberikan pelajaran hari ini semuanya bisa, semuanya paham dan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian apabila keesokan harinya sudah lupa, tidak bisa mengingat lagi, yang bisa hanya sekitar 50%. Nah, jadi tadi solusinya yaitu pendekatan dari keluarga dulu. Nah, anak ini punya latar belakang apa? Kita sebagai guru harus mendekati dulu, mungkin bisa menanyakan dari orang-orang terdekat anak. Nah, kenapa anak ini susah mengingat pelajaran yang telah lalu? Kemudian lagi bisa diadakan tadi persepsi, maksudnya sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran selanjutnya, diadakan persepsi dulu mengenai pelajaran yang sudah lewat.
tadi dari kelas 3, kemudian dari kelas 6 yaitu mengenai tadi alat reproduksi. Nah, cara menyampaikan bagaimana caranya anak ini supaya paham dan tidak dianggap tabu. Nah, tadi solusinya itu dengan menggunakan atau memakai alat peraga berupa kerangka manusia agar anak bisa fokus dan tidak menerka-nerka. Kemudian sebelum menyampaikan materi itu diberikan pengertian dulu tujuan dari pembelajaran ini apa, agar anak mungkin tidak pemahamannya kemana-mana atau asosiasinya kemana-mana, jadi diberikan pengertian terlebih dahulu. Nah, dari kelas 4 tadi tentang sulitnya penyesuaian belajar di kelas antara murid yang lama dengan murid yang pindahan, murid baru pindahan dari sekolah di luar, sekolah lain yang pindah ke sekolah kita. Artinya sulit memahami pelajaran, mengikuti pelajaran yang ada di kelas 4 tersebut. Nah, solusinya tadi bisa guru menghubungi orang tuanya, bisa menanyakan, kemudian mendiskusikan bagaimana caranya agar anak tadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik di kelas 4, artinya tidak ketinggalan. Nah, bisa orang tua enggak memberikan les atau belajar tambahan kepada anak di luar. Nah, jadi biar tidak tertinggal dari murid-murid yang ada di sekolah yang baru. Nah, demikian kiranya diskusi pembelajaran atau permasalahan yang ada di sekolah kita atau yang ada di kelas kita masing-masing pada hari ini. Apabila ada salah hilaf, ulun sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.